warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak semua peserta didik baru SMP Negeri 1 Sibolga. Selamat datang di SMP Negeri 1 Sibolga. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Di masa pandemi saat ini, jangan lupa selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Baiklah anak-anak, hari ini dengan saya, Ibu Rizky Sri Rahayu, sebagai guru BK di SMP Negeri 1 Sibolga, ingin menyajikan sebuah materi mengenai motivasi belajar di masa pandemi. Baiklah anak-anak, kita masuk pada materinya, yaitu tentang motivasi belajar di masa pandemi. Sebelumnya, kita lihat dulu tentang pengertian belajar. Belajar di sini diartikan sebagai: pertama, proses yang ditandai dengan adanya perubahan yang ada di dalam diri seseorang. Kedua, bentuk perubahan itu dapat berwujud pengetahuan, sikap, dan perilaku. Jadi, dalam proses belajar itu ada usaha-usaha yang dilakukan oleh kalian untuk memperoleh perubahan baru. Nah, secara keseluruhan, baik menyangkut peningkatan kecakapan pengetahuan, keterampilan, sikap kebiasaan, pemahaman, bisa daya pikir dan kemampuan lainnya. Contohnya, awal kalian dulu tidak dapat membaca dan menulis. Setelah adanya proses belajar, nah disitulah kalian jadi bisa membaca dan menulis. Tapi yang perlu diperhatikan di sini yaitu tentang hakikat belajar itu sendiri. Jadi, hakikat belajar adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Bagaimana memotivasi belajar di masa pandemi? Nah, sekarang kita akan bahas ini terlebih dahulu. Di masa hidup kita tidak lepas dari belajar. Belajar tidak akan pernah berhenti walaupun kita sedang mengalami kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kita harus tetap semangat. Nah, bagaimana sih membutuhkan motivasi belajar di masa pandemi? Kita masuk pada pengertian motivasi belajar. Anak-anak, motivasi belajar yaitu keseluruhan daya penggerak di dalam kalian sebagai siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Anak-anak, dalam proses belajar, motivasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk membangkitkan semangat belajar kalian sebagai siswa. Dan di masa pandemi ini, dorongan dan semangat belajar yang kalian miliki sangat penting sebagai penggerak dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga kalian tidak akan pernah ketinggalan pelajaran. Baiklah anak-anak, sekarang kita melangkah pada bentuk-bentuk motivasi belajar siswa. Pertama, yaitu motivasi yang datang dari individu itu sendiri atau disebut sebagai motivasi intrinsik. Motivasi ini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri, yaitu untuk berbuat sesuatu. Jadi, datangnya bukan dari orang lain yang menyuruh kita untuk belajar. Yang jelas karena ambisi dan keinginan kalian otomatis akan bergerak untuk menjadi lebih dari saat ini. Dan kalian dapat mewujudkan apa yang seharusnya menjadi kenyataan. Tapi harus tetap pada hal yang tadi, yaitu hakikat belajar yang adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan bentuk motivasi kedua datang dari lingkungan atau yang disebut motivasi ekstrinsik. Ini dimaksud dengan dorongan yang datangnya dari luar atau rangsangan yang kalian dapat dari orang lain atau dari luar diri kalian sendiri.
Kemudian kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Di sini ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Maksudnya di sini, motivasi belajar dapat timbul dengan adanya cita-cita yang dibarengi oleh perkembangan akal, moral, kemampuan, bahasa, kemauan, dan nilai-nilai kehidupan kalian. Yang kedua, yaitu kemampuan siswa. Yang dimaksud di sini ialah keinginan kalian untuk perlu dibarengi oleh kemampuan dan kecakapan untuk mencapai suatu keinginan. Yang ketiga, kondisi siswa atau jasmani dan rohani. Kondisi siswa jasmani dan rohani anak-anakku, ingat harus selalu menjaga kesehatan, apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan supaya kalian tetap termotivasi untuk belajar. Oke, karena apabila kalian sakit, semua aktivitas akan terganggu, termasuk aktivitas belajar kalian. Baiklah anak-anak, faktor motivasi yang keempat yaitu kondisi lingkungan siswa. Jadi, di sini ada hubungannya dengan kondisi lingkungan yang menyertai kalian. Dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan, dan lainnya. Diharapkan kondisi lingkungan aman, tentram, tertib, dan indah. Maka, semangat dan motivasi belajar mudah diperkuat. Berikutnya yang kelima ialah unsur-unsur dalam belajar dan pembelajaran. Di sini meliputi perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran. Anak-anakku, perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang kalian miliki dapat mengalami perubahan karena pengalaman hidup. Pengalaman dengan teman sebaya kalian dapat berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar kalian semua. Kemudian yang keenam adalah upaya guru dalam pembelajaran siswa. Berikutnya, apa sih yang harus diperhatikan dalam motivasi belajar sendiri? Yang harus diperhatikan dalam motivasi belajar yaitu 1. Minat kalian dalam mengikuti pelajaran secara online. Yang kedua, keseriusan siswa dalam mengikuti pelajaran secara online. Ketiga, kemauan kalian dalam menyediakan alat-alat atau fasilitas pelajaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembelajaran online. Yang keempat, keterlibatan kalian dalam mengikuti pelajaran secara online. Yang kelima, keaktifan siswa dalam mendengar dan memberikan umpan balik. Yang keenam, keaktifan kalian dalam mengerjakan tugas secara online. Yang ketujuh, disiplin dalam mengikuti pelajaran. Yang kedelapan, timbul rasa ingin tahu dan keberanian siswa. 9. Adanya keinginan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, terutama dalam diskusi kelompok. 10. Timbulnya semangat pada diri siswa dalam mengikuti pelajar. Dan yang terakhir, membuat slogan, quote, atau moto belajar untuk menambah motivasi belajar. Dalam membuat slogan, quote, atau moto, kalian bisa buat kata-kata dengan bahasa kalian sendiri. Lalu, kalian hias sedemikian rupa, bisa kalian letakkan di kamar atau dimanapun yang bisa kalian baca, dan menambah semangat belajar kalian. Seperti contoh yang bisa kalian lihat di sini. Ayo semangat belajar, Rek.
harus tetap pintar walau di rumah saja. Nah, oke, sampai di sini anak-anak semua. Demikian anak-anak pemaparan materi dari Ibu untuk kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kalian dan dapat meraih cita-cita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.